Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabar kalian hari ini? Tentunya hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online GBIS Kepunton. Jangan lupa siapkan diri kalian, siapkan hati kalian, ambil sikap yang baik untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Awal kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bersama-sama adik-adik di rumah juga mengikuti, menyanyikan, memuji Tuhan bersama-sama. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersama-sama boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk beribadah, mendekatkan hati kepada Tuhan. Ajari kami semakin sungguh-sungguh di dalam kami mengikut Engkau. Ibadah ini Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Kami rindu mendapatkan sesuatu yang indah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun kalian ibadah di rumah, kalian tetap semangat apa enggak ya?
seperti waktu kalian ibadah datang di gereja kita. Masih ingat enggak ya sama semangat kita yang selalu kita lakukan saat kita beribadah di gereja? Coba kita sama-sama ya, pasukan Kristus siap gitu ya. Walaupun kalian dari rumah kan tetap bisa kalian ikut berdiri, beribadah seperti waktu kalian ibadah di gereja. Yuk sama-sama ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Pasukan Kristus siap. Nah, sekarang kita akan lanjut memuji Tuhan. Adik-adik harus tetap dengan penuh semangat supaya kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Satu lagu ya. Apa kabar teman? Adik-adik nanti bisa ikuti. Kalian berdiri pakai gerakan supaya semakin semangat. Mari Kak. Ya. Yuk sama-sama. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia membuat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Apa kabar? Yuk sama-sama. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku. Ada Yesus di hatimu. Dia membuat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Ada Yesus di hatiku. Ada Yesus di hatimu. Dia membuat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Bersama Yesus. Bersama Yesus, everything is okay. Oke, luar biasa. Bersama Yesus, everything is okay. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Saatnya kita akan memuji satu pujian lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku dengar. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik tutup mata, lipat tangan lagi, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk diisi dengan firman Tuhan. Karena firman-Mu satu-satunya kekuatan untuk kehidupan kami. Walaupun kami masih di usia anak-anak ataupun remaja,
Kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan bentuk melalui firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, pada hari ini firman Tuhan kakak beri judul ketekunan. Ya, ketekunan. Nah, bacaan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Roma pasal 5 ayat 4 sampai dengan 5. Kakak ulangi ya. Roma pasal 5 ayat 4 sampai 5. Begini firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik perlu tahu dulu, ketekunan itu dari kata tekun. Nah, apa sih artinya tekun itu? Tekun itu artinya rajin dan sungguh-sungguh. Diingat, tekun itu artinya rajin dan sungguh-sungguh. Jadi nggak cuma rajin aja, tapi nggak sungguh-sungguh. Jadi harus rajin dan sungguh-sungguh. Nah, di sini kita akan belajar dalam dua hal yang akan kita ambil untuk contoh dari ketekunan itu. Yang pertama dan yang paling utama ini ya, paling utama dan yang paling pertama. Ketekunan dalam hal apa? Yang pertama, ketekunan dalam hal beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah itu macamnya apa saja? Beribadah itu macamnya kita tekun berdoa, kita tekun membaca firman Tuhan, kita tekun memuji Tuhan, kita tekun bersyukur kepada Tuhan. Nah, dari ketekunan itu kita bisa ambil satu contoh yang saat ini sedang kita alami. Adik-adik, siapa yang mengira kalau saat ini kita menghadapi situasi dan kondisi pandemi? Kemarin-kemarin pasti nggak ada di benak kita, ya kan? Kita bebas mengadakan apa saja. Bahkan kalau waktu sebelumnya pandemi, yang lewat online itu hanya apa? Hanya orang jualan. Kita ada yang jual, kita beli lewat online, diantar tinggal bayar seperti itu. Dulu kita kan gak akan ngira kalau ibadah itu sampai terus akhirnya kita lewat online, kan seperti itu ya. Nah, kenapa ketekunan ini sangat penting dalam kehidupan adik-adik? Mungkin waktu dulu kita kurang rajin waktu mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja kita. Kita mungkin ngomong, ini aku lagi banyak tugasnya, ini dan itu, besok saja, besok alasannya besok lagi. Nah, besoknya itu kita ketemu di situasi ini. Kalau sudah ketemu di situasi ini, kakak yakin pasti dalam hati adik-adik bilangnya apa? Waduh, kenapa ya dulu aku nggak tekun, nggak rajin mengikuti ibadah. Sekarang online, apa yang terjadi? Kita hanya lihat dari handphone, terus dari televisi, ya kan? Online, kita nggak bisa ketemu teman-teman kita di gereja. Kita nggak bisa ketemu kakak-kakak kita di gereja. Nah, adik-adik, dalam ibadah kita sangat penting untuk tekun, rajin, sungguh-sungguh. Karena dari ketekunan itu
nanti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa untuk kehidupan rohani kita. Ya, dari ketekunan itu kita diuji. Ujiannya apa? Ini saat yang kita alami ini. Kita tadi kan kakak sudah bilang gak bisa ketemu kakak-kakak, gak bisa ketemu teman, gak bisa sekolah minggu langsung ibadah di gereja, gak bisa. Ini ujian kita. Nah, ujian kita bisa bertahan gak mengikuti ini? Bisa bertahan apa enggak ya? Seperti itu. Lalu adik-adik, yang kedua itu juga penting saat ini, yaitu ketekunan kita dalam belajar. Sekolah saat ini juga online. Dari ketekunan itu kita belajar harus tekun. Kalau enggak tekun mana kita bisa? Tekunnya lewat apa? Belajarnya lewat apa? Lewat buku-buku, lewat aplikasi-aplikasi pembelajaran, lewat alam yang ada di sekitar kita, lewat informasi-informasi. Itu bisa mendukung kita untuk tekun belajar. Dari semuanya itu kita akan mendapatkan pengharapan. Saat kita tekun beribadah, pengharapan kita apa? Tuhan katakan di dalam ayat 5 bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Pengharapan kita itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Datangnya dari Tuhan. Pengharapan dari Tuhan, kita tidak akan kecewa. Satu contoh, mungkin adik-adik mengharapkan teman. Nah, mengharapkan teman kita seperti itu ya. Terkadang apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi saat kita beribadah dengan tekun, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena apa? Karena pengharapan itu dari kasih Allah dan Roh Kudus yang dicurahkan buat kita. Kembali lagi untuk ketekunan kita dalam belajar. Hasil yang kita capai apa? Kita bisa mengerjakan setiap tugas dengan baik. Bahkan kita mendapatkan prestasi dari hasil belajar kita, bahkan dengan hal-hal yang lain. Jadi dalam segala hal kita perlu ketekunan. Tapi adik-adik jangan lupa, ketekunan itu dalam hal yang positif, bukan hal yang tidak baik. Jangan rajin dengan hal yang tidak baik. Kita harus tekun dengan hal yang baik. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh rohaninya di dalam Tuhan. Bahkan anak-anak yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti itu adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini senantiasa menjadi dasar dalam kehidupan adik-adik. Entah itu dalam keluarga, dalam bergaul dengan teman, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam lingkungan. Tapi kalau adik-adik punya ketekunan di dalam Tuhan, kita bisa mengatasi segala hal hanya bersama dengan Tuhan. Ingat, tekun beribadah kepada Tuhan walaupun saat ini sekolah minggunya online. Seperti itu adik-adik, tetap semangat di dalam belajar, terlebih di dalam ibadah kepada Tuhan. Jangan lupakan ibadah online setiap hari Minggu, dan kalian tetap optimis, tetap semangat supaya Tuhan senantiasa menolong kita. Juga kepada para orang tua di rumah, jangan segan-segan untuk mengingatkan anak-anak kita mengikuti ibadah online. Selalu mengingatkan atau lagi bisa mendampingi anak-anak kita. Itu firman Tuhan buat adik-adik. Biarlah Tuhan lebih menyempurnakan buat hati adik-adik, dan kita akan tutup firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami semua sangat rindu menjadi anak-anak yang tekun, rajin, sungguh-sungguh di dalam kami mengikut Engkau. Sekalipun kami masih kecil, supaya iman kami tetap dikuatkan, iman kami tetap bertumbuh, sehingga kami boleh mengalami satu perubahan
dari kebaikan Tuhan. Tuhan terus berbicara kepada kami semua melalui firman Tuhan, supaya kami tetap semangat dalam bertekun, beribadah kepada Tuhan. Firman-Mu berhenti berbicara, tetapi suara Tuhan tetap ada di dalam hati pribadi kami semua. Berkati semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online. Berkati keluarga kami semua. Berkati segala aktivitas kami. Berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, ibadah online pada hari ini kami akhiri. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, ini untuk yang terakhir. Tetap kita akan ada aktivitas untuk kalian adik-adik yang sekolah minggu. Nah, aktivitasnya apa? Kita akan belajar aktivitas tentang buah dari ketekunan kita yang sudah kita lakukan. Ya, contohnya adik-adik tekun belajar. Pasti adik-adik mendapatkan prestasi, mendapatkan nilai yang baik, seperti itu. Adik-adik tekun beribadah kepada Tuhan. Saat adik-adik mendapatkan satu kesulitan, adik-adik berdoa, Tuhan kasih pertolongan, Tuhan kasih jalan keluar. Itu hanya salah satu contoh. Nah, hasil ketekunan itu nanti bisa adik-adik lakukan dari berbagai macam aktivitas. Contohnya satu, bisa melalui gambar atau lukisan yang adik-adik buat. Ya. Yang kedua, bisa melalui tulisan. Jadi adik-adik itu punya buah ketekunan seperti apa, adik-adik tulis. Nah, nanti setelah ditulis, adik-adik bisa foto. Tulisan itu bisa difoto, gambar tadi juga difoto. Lalu yang ketiga, bisa melalui cerita. Jadi adik-adik bercerita. Nanti kalau bercerita bisa dengan cara di video, bisa ya di video atau voice note ya. Kalau voice note hanya suara saja nanti yang dikirim. Kalau video beserta dengan adik-adik fotonya seperti itu. Lah, nanti untuk aktivitas adik-adik bisa dikirimkan ke nomor WA yang sudah ditampilkan ya. Jangan lupa bisa dikerjakan mulai dari sekarang dan nanti terakhir paling lambatnya di hari Selasa jam 4 sore. Seperti itu adik-adik ya. Jangan lupa tetap semangat, tetap tekun di dalam Tuhan. Dan akhirnya kakak ucapkan sampai jumpa. Shalom, Tuhan memberkati.